Halo semuanya, perkenalkan saya Aditya Nugraha dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan dua platform investasi yang cukup populer di Indonesia, yaitu aplikasi Ajaib dan aplikasi Bibit. Pembahasan ini penting banget karena saat ini banyak orang yang mulai tertarik dengan dunia investasi, tapi bingung dalam memilih aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Harapannya setelah presentasi kali ini, kalian dapat memahami karakteristik dari masing-masing platform dan dapat menggunakan mana yang cocok untuk digunakan. Kita semua tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tren investasi di Indonesia meningkat sangat pesat. Masyarakatnya juga sangat sadar pentingnya menabung dan mengembangkan dana melalui instrumen yang aman dan juga legal. Namun banyak banget nih pilihan platform yang sering membuat kita kebingungan. Masing-masing fiturnya memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Karena itu, untuk tidak sekedar mengikuti tren, tetapi memahami betul platform mana yang mendukung tujuan dan finansial kita, itulah sangat penting ya teman-teman. Jadi yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu dari aplikasi Ajaib. Nah, Ajaib di sini adalah aplikasi investasi yang memungkinkan penggunanya berinvestasi dalam saham dan juga reksadana. Namun keunggulan tersebut bisa digunakan satu aplikasi ya teman-teman. Jadi bisa bermain saham dan reksadana dalam satu aplikasi. Ini membuat Ajaib menarik bagi pengguna yang ingin berada di satu tempat namun tetap fleksibel ya teman-teman, tanpa harus membuka dua platform yang berbeda. Dari segi tampilan, Ajaib menggunakan desain yang cukup sederhana, bersih dan juga membuat pengguna baru merasa tidak kewalahan. Selain itu, ada juga fitur notifikasi harga yang disebut dengan Ajaib Alert. Fitur ini memungkinkan penggunanya membantu investor saham untuk mendapatkan pemberitahuan jika harga saham menyentuh level tertentu, sehingga memudahkan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Nah, untuk reksadana sendiri, Ajaib juga menawarkan nih minimum pembelian yang sangat terjangkau, teman-teman. Sehingga cocok bagi para pemula dengan modal yang terbatas. Di sisi biaya transaksi saham, Ajaib juga dikenal dengan cukup kompetitif ya dan sering memberikan promo-promo untuk pengguna baru. Namun, tentu tidak ada platform yang sempurna. Karena kelemahan Ajaib sendiri ini terletak pada fitur analisis saham yang masih kurang lengkap dibandingkan dengan aplikasi yang memang fokus pada trading. Nah, beberapa penggunanya juga mengeluh bahwa pada jam-jam sibuk, data harga atau pergerakan saham di aplikasi terkadang sedikit lambat dan jika ditanya siapa yang cocok menggunakan Ajaib, ya platform ini adalah cocok untuk pemula yang ingin mempelajari saham maupun reksadana dan tentunya ingin semuanya tersedia dalam satu aplikasi. Selanjutnya kita akan memasuki ke platform Bibit atau aplikasi Bibit ya. Bibit juga dikenal sebagai aplikasi investasi yang berfokus pada reksadana, sehingga pengalaman pengguna ini benar-benar dirancang untuk memudahkan investor pasif dan pemula. Keunggulan utama dari Bibit adalah adanya robo advisor ya, yaitu sistem yang memberikan rekomendasi produk reksadana berdasarkan profil juga resiko pengguna. Nah, jadi ketika Anda baru mendaftarkan Bibit, Anda dapat menjawab beberapa pertanyaan dan sistem akan menilai apakah profil Anda konservatif, moderat dan atau agresif. Setelah itu Bibit akan menyusun portofolio secara otomatis
sesuai profil tersebut. Nah, kemudian dari fitur lain yang menjadi daya tarik bibit adalah kemampuan auto invest atau auto rebalancing, di mana auto invest ini memungkinkan Anda berinvestasi secara rutin tanpa harus ingat setiap bulan. Jadi sementara auto rebalancing ini membantu dalam menjaga agar komposisi investasi tersebut tetap sesuai dengan resiko Anda gitu, dengan profil resiko Anda. Oke, dari segi edukasi, bibit ini menyediakan materi-materi yang sangat mudah dipahami oleh pemula, baik dalam bentuk artikel, visual ringkas, maupun penjelasan dalam aplikasi. Nah, selain itu juga bibit sering menawarkan berbagai promo nih, seperti gratis pembelian reksadana dan lain sebagainya gitu. Untuk kelemahannya sendiri, karena fokus bibit adalah reksadana ya, jadi pengguna tidak dapat membeli saham secara langsung dari aplikasi ini. Berbeda dengan Ajaib yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Selain itu juga beberapa investor yang sudah lebih berpengalaman mungkin merasa lebih fleksibel karena pengaturan pembeliannya agak terbatas gitu. Banyak fitur yang dibuat otomatis. Bibit ini ideal banget nih untuk orang-orang yang investasi tanpa repot menganalisis dan lebih suka pada konsep biarkan sistem bekerja untuk saya, begitu. Namun jika kita bandingkan dari Ajaib dan juga bibit ini, sekarang dari segi produk investasi terlebih dahulu ya, Ajaib jelas lebih unggul karena dia menawarkan saham dan reksadana sekaligus ya, sedangkan bibit itu hanya fokus pada reksadana saja. Namun jika Anda ingin membeli saham, Anda sekaligus dengan reksadana, Anda dapat menggunakan Ajaib atau aplikasi lain ya yang menawarkan serupa dengan Ajaib. Kalau dari segi penggunaan dan kemudahan dalam penggunaan, bibit ini biasanya memenangkan hati para pemula nih, karena semua prosesnya itu dibuat otomatis. Oleh karena itu, banyak orang yang sama sekali belum paham investasi tetap dapat menjalankan aplikasi ini dengan nyaman. Sementara Ajaib juga mudah digunakan, tetapi saat masuk ke fitur saham, pengguna perlu sedikit memahami istilah dan mekanisme pasar. Kemudian dari segi fitur ya, Ajaib ini tentu unggul dalam hal pengawasan harga saham melalui Ajaib Alert dan fitur analisis dasar. Kemudian kalau bibit ya, aplikasi bibit ini unggul dalam hal otomatisasi, terutama melalui robo advisor yang membantu menyusun dan menyesuaikan portofolio secara otomatis. Dalam hal risiko dan kontrol, Ajaib ini memberikan kontrol sepenuhnya ya kepada para pengguna, terutama bagi yang ingin memilih sendiri saham atau reksadana tertentu. Sementara untuk bibit sendiri dapat membatasi kontrol tersebut demi menjaga agar portofolio tetap sesuai dengan profil risiko. Kemudian investor pasif ini biasanya merasa nyaman dengan ini, tetap investor aktif mungkin merasa kurang fleksibel ya. Kemudian dari sisi edukasi, bibit ini sering dianggap lebih kuat karena
menjelaskan produk dengan bahasa sederhana dan juga visual yang mudah dicerna. Ajaib ini juga memiliki edukasi yang cocok gitu bagi para pengguna yang cukup familiar dengan dunia saham. Nah, itu perbandingan dari segi edukasi ya. Sedangkan untuk perbandingan fitur dan lainnya tadi sudah dijelaskan juga. Jadi dapat dibedakan dalam penggunaannya, kemudian dalam fitur-fiturnya, selain itu juga dalam keunggulan dan kelebihannya. Banyak sekali yang dapat kita compare tentunya untuk kita bisa lihat kalau misalkan dari pengalaman penggunanya, bibit ini unggul gitu dari segi sederhana. Karena ya itu tadi semua prosesnya itu dibuat otomatis gitu. Kemudian untuk biaya dan juga efisiensinya, karena keduanya ini memiliki biaya yang kompetitif, Ajaib punya fee transaksi saham. Sementara bibit ini bebas biaya pembelian reksadana. Namun secara keseluruhan bagi pemula yang ingin meminimalisir biaya awal, bibit cocok banget nih untuk yang lebih ekonomis gitu. Jadi kesimpulannya adalah dari semua perbandingan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada platform yang benar-benar lebih baik daripada yang lainnya gitu. Keduanya sama-sama memiliki tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Jadi jika Anda ingin belajar saham, tentu Anda ingin mempunyai kendali penuh gitu terhadap portofolio dan ingin satu aplikasi untuk saham sekaligus reksadana, maka Ajaib ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk teman-teman. Sedangkan jika teman-teman ingin fokusnya ke reksadana atau cara investasi yang simple, otomatis dan tidak terlalu memantau dan menganalisis produk, maka bibitlah yang cocok untuk kalian gunakan. Yang terpenting adalah bukan platformnya yang Anda gunakan, melainkan bagaimana Anda konsisten dalam berinvestasi, memahami resiko, dan juga menyesuaikan dengan tujuan keuangan pribadi. Dengan memaparkan mengenai perbandingan dua platform investasi tadi, semoga informasi ini dapat membantu kalian untuk menemukan aplikasi mana yang paling sesuai dan cocok sesuai dengan kebutuhan dan gaya investasi Anda. Jadi gitu ya teman-teman, dari perbandingan tadi, kemudian dari pengertian dan kelebihannya, tentu teman-teman sedikit memahami ya apa saja yang menjadi keunggulan dan kenapa kita harus menggunakan aplikasi tersebut gitu. Dan tadi juga sudah saya simpulkan bahwa masing-masing kedua aplikasi ini memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Jadi harapannya dengan saya memaparkan perbandingan tersebut bisa membuat teman-teman lebih terbuka dan lebih berminat gitu untuk investasi. Karena investasi ini adalah jangka panjang ya teman-teman. Kita tidak tahu kondisi kita ke depannya akan seperti apa. Jadi dengan investasi ini kita mempunyai pembekalan dana darurat atau hal apapun itu yang bisa kita lakukan dengan hasil investasi tersebut. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman dalam menentukan aplikasi mana yang paling sesuai dan juga sesuai dengan kebutuhan dan gaya investasi teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya dapat sampaikan bermanfaat. Saya Diti Nugraha, terima kasih dan sampai jumpa.